Oke, assalamualaikum dan selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kita akan memulai kuliah terkait aljabar linear terkait solving dynamic equation dengan menggunakan baik dia continuous maupun discrete kayak gitu. Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya mengangkat dua permasalahan utama dalam electrical engineering, yaitu ini adalah kasusnya adalah humanoid robot soccer, di mana ada semangat di bagian ranah robotics society untuk mendesain robot soccer untuk melawan pemain sepak bola di tahun 2050 dan harapannya tim robot tersebut menang kayak gitu. Nah, sehingga ini pun menjadi topik riset yang sangat menarik di ranah GMRT ya. Mungkin teman-teman yang join di Gajah Mada Robotic Team ini bisa untuk juga sebagai dasar untuk riset di sana, terutama di bagian motion programmer kayak gitu. Nah, untuk pembahasan kali ini saya akan mulai dalam ranah pemodelan ini tidak akan saya bahas mendalam karena ini ranahnya adalah ranah fisika, sehingga saya kasihkan langsung kebersamaannya. Nanti kita akan proses di aljabar linear ya kayak gitu. Long story short, ini adalah bisa dimodelkan menjadi seperti ini, menjadi inverted pendulum seperti ini, namun kemudian dapat menjadi persamaan seperti ini, dan kita dengan asumsi small angle adalah sin theta mendekati theta. Nah, poin kita adalah tidak di pemodelan, namun di bagian solving tiga problem ini, yaitu pertama adalah calculate A and B untuk persamaan berikut dengan definisikan X di sini adalah state, yaitu theta dan theta dot, U adalah FA di sini. Nah, kemudian yang kedua adalah if we set U sebagai K1 dan K2 kali X, di mana K1 dan K2 ini kita desain agar sistemnya stabil. Nah, maksud stabil di sini apa? Nanti kita akan bahas seperti yang sudah dipelajari di aljabar linear, mungkin akan saya ingatkan kembali makna dari stabil di sini kayak gitu. Kemudian nomor 3 adalah if the initial condition robot is at rest with theta 0 adalah V per 20 dengan theta T, tentukanlah fungsi theta T for given U in number 2 kayak gitu. Jadi ini adalah poinnya adalah solving persamaan ini sehingga didapatkan theta T kayak gitu. Itulah poin utama di pembahasan aljabar linear untuk sistem dynamics. Nah, kondisi kedua adalah untuk ranah discrete-nya adalah dengan asumsinya penggunaan digital microcontroller such as ROS embedded OpenCL IMU Insight di sini. Namun apapun prosesnya di sana kalian tidak perlu tahu untuk semester 2 ini karena itu ranah di semester 4 dan semester 5 nanti kalian pelajari lebih dalam sendiri. Tapi long story short, nanti dapat asumsinya adalah didapatkan difference equation yang adalah seperti ini, kemudian kalian diminta untuk solving this difference equation to get general form of theta n. Dengan initial conditionnya adalah theta 1 dan theta 0 adalah berikut. Nah, bagaimana caranya? Let's start with me. Mungkin kita mulai dari sini ya. Dengan asumsi ini adalah asumsi yang sangat menarik karena kondisi di small angle, kita nggak peduli ini kenapa seperti ini, itu dipelajari di kalkulus variabel tunggal. Ini clue-nya adalah di Taylor series. Tapi di sini kita tidak akan kita bahas kayak gitu. Nah, yang kita bahas di sini adalah dengan sin theta approximate to theta, we will get mg sin theta here will be theta, such that we will get mg theta r minus fa ra equal to m r square and theta double dot. Nah, dari sini kita akan dapatkan theta double dot adalah sama dengan mg r per mr kuadrat theta minus ra per mr kuadrat fa seperti ini, atau kita sederhanakan theta double dot atau sama dengan g per r theta minus ra per mr kuadrat fa. Nah, karena kita di sini diperoleh u adalah sama dengan fa, kemudian kita definisikan x sebagai X sama dengan theta and theta dot, maka kita bisa tuliskan bahwa X di sini adalah sama dengan theta dan theta dot. Kemudian di sini kita diminta untuk membuat X dot, di mana X dot di sini adalah turunan pertama dari X.
Maka kita turunkan masing-masing entry-nya, theta menjadi theta dot menjadi theta double dot, kayak gini. Nah, sehingga kita akan dapatkan di sini adalah theta double dot, theta double dot adalah sama dengan sum matrix here. Di sini adalah X, di sini adalah theta and theta dot plus something vector, U-nya adalah FA. Nah, ini bisa kita tuliskan di bawahnya, equalnya, it's equal to A, here X, plus B, U, kayak gitu. Nah, kita lihat di sini, ini adalah theta double dot, ini adalah G per R kali theta, maka G per R ditaruh di sini, kayak gini. Kemudian, minus RA per MR kuadrat. Ternyata di sini nggak ada theta dotnya, tidak ada komponen theta dotnya, sehingga kita bisa tuliskan sebagai 0 theta dot, kayak gitu. Nah, sehingga kita tuliskan di sini 0. Nah, kemudian di sini adalah minus RA per MR kuadrat. Oke. Kemudian bagaimana dengan theta dot? Karena tidak ada equation-nya, maka kita buat equation di bawah. Theta dot adalah sama dengan 1 kali theta dot plus 0 theta plus 0 FA. Sehingga kita perlu di sini adalah 0, 1, ini 0, kayak gini. Udah jadi ini. Ini matriks A-nya, ini matriks dan vektor B-nya. Udah jadi nomor 1 selesai, kayak gitu. Nah, kemudian dari sini mungkin kita tuliskan lagi ya, dari sini, yaitu X dot sama dengan ini 0, 1 G per R, 0 ini X, plus 0, sorry, ini RA per MR kuadrat, ini U, kayak gini. Kemudian nomor 2 adalah we want to set U as U sama dengan K1, K2, X. Nah, ini biar enak, kita biar tidak ribet nulisnya, kita define new variable, new parameter. Let's define new parameter like alpha 1 sama dengan G per R, and alpha 2 sama dengan RA per minus MR kuadrat. Kenapa kok nggak minus RA per MR kuadrat? Karena saya lebih enak memilih yang positif. Dengan di sini adalah A1 dan A2 pasti lebih dari 0. Sehingga kita hanya mengingat bahwa alfa 1 dan alfa 2 itu lebih dari 0. Kita nggak peduli nanti nilai gimana, dia nggak akan berubah tandanya kayak gitu. Kenapa saya bisa yakin bahwa alfa 1 dan alfa 2 adalah lebih dari 0? Oke, kita kembali ke dalam fisika aja. Di sini adalah gravitational acceleration. Jadi kalian nggak perlu tahu, yang penting ini adalah lebih dari 0 gitu aja. Kemudian ini adalah radius, karena itu bukan ranah aljabar linear, itu karena di fisika gitu, lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, lebih dari 0 gitu aja ya. Ini lebih dari 0 gitu aja. Nah, ini juga massa and radius juga lebih dari 0. Ini juga lebih dari 0, sehingga we safely can define X dot sama dengan 0, 1, alpha 1, 0, ini X, plus 0 minus alpha 2, U, kayak gitu. Nah, karena kita diminta untuk U adalah sama dengan K1, K2, X, maka kita tuliskan di sini sama dengan X dot sama dengan 0A1, 1, 0, X plus 0 min A2, ini adalah K1, K2, X, sehingga kita peroleh X dot sama dengan 0A1, 1, 0, X plus di sini adalah 0 min K1 alpha 2, 0 min K2 alpha 2 X, sehingga kita peroleh X dot sama dengan, kita jumlahkan di sini X ya, di sini X, di sini juga X, sehingga kita aman aja, kita jumlahkan jadi 0, kemudian ini 1, ini alpha 1 min K1 alpha 2, kemudian di sini adalah ini di sini adalah minus K2 alpha 2, ini adalah X, kayak gini. Oke, kita dapatkan
ini A something X, atau kita tulisan sebagai X dot sama dengan MX kayak gitu ya. Dimana M itu adalah matriks setelah kita modifikasi U-nya kayak gitu. Nah, pertanyaan nomor 2 apa di sini adalah such that the system is stable. What is the meaning of stable? Stable adalah mungkin lebih enaknya adalah kita mulai dulu solving ini dulu. Bagaimana kita tahu ini stable enggaknya? Kita coba solving ini dengan cara yang ada di buku Gilbert-Strang. Kita kalikan di sini E pangkat MT dikali dengan X dot sama dengan E min MT MX, kemudian kita pindah ruas X dot minus E min MT MX sama equal to 0. Nah, we get that ini itu equal to turunan dari E pangkat min MT X dt sama dengan 0 kayak gitu. Nah, kemudian kita integralkan di kedua ruasnya. Integralkan kedua ruasnya, maka kita akan dapatkan E pangkat min MT XT minus E pangkat M0 X0. Oke, ini vektor, X-nya vektor ya, jangan lupa. X-nya ini vektor, ini sama dengan 0. Maka kita peroleh E pangkat MT XT sama dengan E pangkat min 0 matriks X0. Ini adalah E pangkat min MT XT sama dengan ini identity X0, X0, maka kita peroleh XT sama dengan E pangkat MT X0. Nah, maksud dari stabil di sini adalah ketika kita ya dia tidak akan diverge kayak gitu. Mungkin mudahnya adalah seperti ini. Kalau ini sistemnya adalah unstable karena dikasih input sederhana, input bounded, outputnya unbounded, dan dia diverge kayak gitu. Jadi definisi stabil in general adalah BIBO, yaitu bounded input, bounded output. Bounded input, bounded output, which means if we give a bounded input, the output must be bounded also kayak gitu. Nah, gimana kalau misalnya kita kasih inputnya unbounded dan outputnya unbounded, ya nggak ada masalah karena inputnya udah unbounded. Tapi kalau inputnya bounded, maka outputnya harus bounded. Nah, tapi kalian tidak perlu paham ini karena ini bukan dalam ranah algebra linear. Di algebra linear dia menyebutkan lebih ke diverge and converge aja. Jadi kalau ada diverge and converge. Nah, diverge itu refers to instability atau unstable gitu aja ya. Unstable ini stable. Nah, ini stable. Nah, jadi poin mudahnya adalah kita desain agar ini bersamaan ini adalah dia converge. Maksud converge gimana? Oke, kita ingat dalam matriks diagonalisasi let M here is diagonalizable such that M is equal to S lambda S inverse. We will get E pangkat MT adalah sama dengan S pangkat E lambda T S inverse. Proofnya gimana? Proofnya udah tak kasih di dokumen sebelumnya, di drive silakan dibuka. Karena ini ranahnya waktunya terbatas, sehingga proofnya silahkan dibaca lagi di sana ya, kayak gitu. Nah, di mana S di sini adalah eigenvektor matriks, lambda di sini adalah eigenvalue matriks, which is diagonal matrix. Nah, S inverse is the inverse of S. Wah, apa ini? S, oke. Nah, sehingga karena S di sini adalah konstan, S inverse juga konstan, kita konvergensi atau divergensi itu ditentukan oleh pangkat lambda T berikut.
Nah, misal kita cukup contoh aja. Di sini kan kita tahu bahwa lambda adalah diagonal matriks, sehingga E lambda T also diagonal matriks. Sehingga ketika kita punya lambdanya adalah lambda 1, N lambda 2, maka kita beroleh E pangkat lambda T sama dengan E pangkat lambda 1 T, N E pangkat lambda 2 T. Nah, misalkan nih saya punya lambdanya adalah lambda 1 sama dengan 2, maka kita beroleh E pangkat lambda 1 T itu sama dengan E pangkat 2 T. Kira-kira gimana gambarnya E pangkat 2 T itu berarti ketika kita gambarkan dia akan naik terus kayak gitu kan. Ini adalah E pangkat 2 T. Sehingga E pangkat 2 T dia diverge atau unstable. Namun bagaimana kalau misalkan lambda 1 adalah sama dengan min 1 T, min 1. Min 1, maka kita beroleh E pangkat lambda 1 T sama dengan E pangkat min T. E pangkat min T itu adalah kalau kita gambarkan, nanti dia akan converge to zero asymptotically for T approaching infinity, sehingga dia converge. Nah, sehingga dari sini untuk ranah kontinu mudahnya adalah untuk continuous time differential equation of x dot sama dengan ax mx, maka stable if eigenvalue of m itu less than zero atau dia harus negatif kayak gitu. Itu harus negatif. Nah, sehingga kita harus merancang K1 dan K2 agar lambdanya negatif. Jadi goal nomor 2 adalah designing K1 and K2 such that lambda 1 all of lambda yaitu eigenvalue of m itu negatif kayak gitu. Baik lambda 1 dia 0, lambda 2 juga harus kurang dari 0, lambda 2 juga harus kurang dari 0. Nah, kita kembali ke nilai m. Yaitu adalah nilai m adalah berikut. M adalah sama dengan 0, 1, alpha 1 min K. Alpha 1 min K 1 alpha 2 min K2 min K2 alpha 2. Nah, kita kembali bagaimana cara ngitung eigenvalue. Ini poin utama harus paham ya, karena itu pasti keluar di ujian nanti. Calculating eigenvalue adalah solve determinant of m min lambda i equal to 0. Ini adalah solve ini adalah berikut. Nah, sehingga kita tulis adalah di sini ini 0 ini determinan 0 A1 min K1 A2 min K2 A2 min lambda 0 lambda sama dengan 0, maka ini kita peroleh min lambda 1 ini alpha 1 min K1 alpha 2 ini adalah min K2 alpha 2 min lambda equal to 0. Sehingga kita peroleh di sini adalah min lambda min K2 alpha 2 min lambda min 1 alpha 1 min K1 alpha 2 sama dengan 0, sehingga kita peroleh lambda kuadrat plus K2 alpha 2 lambda plus K1 alpha 2 min alpha 1 sama dengan 0. Nah, untuk kasus second order polinomial, ini khusus second order polinomial ya, if we have misal kita tuliskan bahwa lambda min
lambda 1 berikut, ini lambda min lambda 2, ini tanda mutlak ya, ini absolut ya, absolut operator sama dengan 0, maka kita akan beroleh lambda kuadrat min lambda 1 plus lambda 2, lambda plus lambda 1, lambda 2 sama dengan 0. Nah, ini adalah positif. Ini adalah berarti ini bagian ini kurang dari 0, bagian ini lebih dari 0 untuk kasus lambda sama dengan lambda 1 dan lambda sama dengan lambda 2. Untuk kasus eigenvalue-nya positif. Nah, ini tapi untuk kasus eigenvalue-nya negatif, maka min lambda 1 min lambda 2, maka kita beroleh lambda plus lambda 1, lambda plus lambda 2, berarti kita lambda kuadrat plus lambda 1 plus lambda 2, lambda plus lambda 1, lambda 2 sama dengan 0. Nah, ternyata untuk eigenvalue-nya negatif, kita akan beroleh ini itu juga akan positif, ini juga positif. Sehingga agar kita dapatkan eigenvalue kedua eigenvalue-nya negatif, kita harus batasi bahwa ini harus positif, ini juga harus positif kayak gitu. Nah, sehingga wait. Oke, maka kita kembali ke sini. Karakteristik equation-nya adalah lambda kuadrat plus K2 alpha 2 lambda plus K1 alpha 2 min alpha 1 lambda. Agar lambda 1 kurang dari 0 dan lambda kurang 2 kurang dari 0, maka then K2 alpha 2 harus lebih dari 0. Begitu juga dengan K1 alpha 2 min alpha 1 lebih dari 0. Nah, ini imply itu K1 harus lebih dari alpha 1 per alpha 2. Kayak gitu. Nah, kalau ini cukup K2 harusnya lebih dari 0 kayak gitu. Karena kita tahu bahwa alpha 1 itu lebih dari 0, alpha 2 juga lebih dari 0. Namun agar hasilnya nyaman, tadi saya sudah nyoba ngitung, yaitu kita set K1 adalah 6 alpha 1 alpha 2, oke. Kan syarat dari K1 adalah lebih dari ini ya, alpha 1 per alpha 2. Maka kita tetap valid untuk set K1 sama dengan 6 alpha 1 per alpha 2. Misal, syarat K1 adalah lebih dari 2, maka kita boleh untuk menulis K1 sama dengan 12 kan, kayak gitu logikanya. Oke, kita set seperti ini untuk biar dapetin nilai yang sederhana dan enak, nggak ribet-ribet menghitungnya. Kemudian K2 memang kita boleh lebih dari 0, for every positive number kita boleh. Tapi untuk tadi saya ngitungnya biar enak, K2-nya kita set 1 plus 5 alpha 1 per alpha 2. Set K2 sama dengan 1 plus 5 alpha 1 per alpha 2. Kenapa? Apakah ini positif? Positif, karena kita tahu bahwa alpha 1 dan alpha 2 itu lebih dari 0, maka 1 plus ini juga akan lebih dari 0, kayak gitu. Nah, sekarang kita dapat K1 dan K2, kemudian kita coba masukkan pada ini, pada karakteristik equation ini, sehingga kita akan peroleh di sini adalah lambda kuadrat plus 1 plus 5 alpha 1 per alpha 2 dikali dengan alpha 2 lambda ditambah dengan 6 alpha 1 per alpha 2 min alpha 1 sama dengan 0. Maka kita peroleh lambda kuadrat plus
1 plus 5 alfa 1 lambda plus ini coret berarti menjadi 5 alfa 1 sama dengan 0. Oh, ini enak banget ini. Ini lambda plus 1 lambda plus 5 alfa 1. That's why saya milih ini karena biar eigenvalue-nya enak. Lambda sama dengan minus 1 and lambda 1 sama dengan minus 1 lambda 2 sama dengan minus 5 alfa 1. Nah, karena alfa 1 lebih dari 0, maka min 5 alfa 1 akan negatif, ini juga min 1 akan negatif. Nah, first step has been finished. Nah, berikutnya kita akan ngapain? Kita kembali ke permasalahan tadi. Kita butuh apa? Kita butuh lambda, udah dapat. Kita misal udah dapat lambda nih. Lambda, berarti lambda kita bisa set sebagai lambda 1, 0, 0, lambda 2, sehingga kita peroleh sebagai ini min 1, 0, 0, min 5 alfa 1, sehingga kita butuh namanya S1, S matriks, yaitu S sebagai eigenvektor karena lambda 1, karena ini adalah urutan dari lambda 1, lambda 2, maka di sini juga harus urut, yaitu V1 and V2, di mana where V1 and V2 satisfy following equation, yaitu M min lambda 1i V1 sama dengan 0, also M min lambda 2i V2 sama dengan 0, kayak gitu. Nah, we try to calculate V1 corresponding to lambda 1. We will get M1, kita kembali tadi, M dulu. Kita kembali ke M. Oke, kita kembali ke M sini. Kita kembali ke M sini. Oke, kita kembali ke M sini. Kita dapatkan tadi apa? K1. Remember that K1 tadi adalah 6 alfa 1 per alfa 2, K1 per alfa 2, K2 adalah 1 plus 5 alfa 1 per alfa 2, then we will get M is equal to 0, 1, this is alpha 1 minus 6 alpha 1 per alpha 2, and here is 1 plus 5 alpha 1 per alpha 2, then M can be simplified as 0, 1, and here is coret-coret, minus 5 alpha 1, and here is minus 1 plus 5 alpha 1. And M will independent from alpha 2. Kemudian kita ingin nyari V1 by using this equation, then we will get, sini adalah M minus lambda 1i V1 sama dengan 0. Ingat lambda 1 tadi sama dengan min 1, maka kita peroleh ini adalah 1 min lambda i 1 min 1 plus 5 alfa 1 plus 1. Ini V1 sama dengan 0, kita peroleh sini ada 1 min 5 alfa 1 min 5 alfa 1, mudah sekali ini V1 0. Ini kita bisa sederhanakan 1, 1, 0, 0. V1 0, maka V1 can be easily get that ini adalah 1 min 1. Ini adalah first eigenvector 1 min 1. Sorry, min 1, 1 terserah, boleh keduanya. Kayak gitu. Kemudian kita calculate the second eigenvector corresponding to second lambda, yaitu calculating V2 corresponding to lambda 2 sama dengan minus 5
alpha 1 ya tadi. Alpha 1. Oh, nice. Minus 5 alpha 1. Then we will get M min lambda 2i V2 equal to 0 vector. It will be 0 minus 5. 0 minus 5 alpha 1. 1. Ini kurang dari, ini adalah min 5 alpha 1 0 0 min 5 alpha 1. Ini V2 sama dengan 0, maka kita peroleh di sini adalah 5 alpha 1, ini 1, kemudian di sini adalah min 5 alpha 1, ini plus berarti minimal tingkat min 1. Oke, ini adalah V2, kita peroleh di sini menjadi 5 alpha 1 1, ini 0, V2 sama dengan 0, sehingga let V2 as A and B, we will get 5 alpha 1 1 0 0. Ini adalah A, B, dengan ini adalah 0 0. B is free variable. Dan A sama dengan minus B per 5 alpha 1. Biar enak, ini bisa saja ditulis V2 itu adalah sama dengan 1 min 1 per 5 alpha 1. Tapi kurang enak lihatnya, kita pilih B sama dengan 5 alpha 1 sehingga kita peroleh min 1. A-nya sama dengan min 1 sehingga V2 sama dengan min 1. Ini 5 alpha 1. Nah, kita udah dapat second eigenvector di sini. Nah, kita kumpulkan di sini kedua eigenvektornya. Kita ingat tadi lambda 1 adalah sama dengan min 1 min 5 alpha 1 0 0. Kemudian S adalah sama dengan V1 V2. V1 V2 tadi min 1 1 min 1 5 alpha 1. Kayak gini, maka S inverse can be easily calculated as, mudah sekali ini 1 min 5 alpha 1 plus 1. Oke, min 5 alpha 1 plus 1, benar. Benar ya? Atau ada yang salah? Coba kita ingat. Apakah benar? Satu min 5. Oke, saya takutnya ada yang salah. Saya coba lihat perhitungan saya. Seingat saya bawahnya tadi negatif semua. Negatif semua, min 1, min 1. Benar, 1 min 5 alpha 1 benar. Ini menjadi ini min 1, 5 alpha 1, 1 min 1. Kayak gini. Oke, kemudian kita udah dapat bahwa S adalah ini, lambda adalah ini, S inverse adalah ini, maka kita cukup kembali ke bentuk paling awal, yaitu kembali ke bentuk ini. Bentuk kita pengen kembali ke sini, yaitu XT sama dengan E pangkat MT X0, yaitu di sini adalah XT sama dengan E pangkat MT X0, dengan E pangkat MT di sini adalah sama dengan S E pangkat lambda T S inverse X0, maka di sini S-nya adalah min 1 1, min 1 1, min 1 5 alpha 1, di sini adalah E pangkat. Oke, saya tulisan dulu aja, gini aja. Ini adalah E pangkat min 1 0 min 5 alpha 1 T. Ini adalah inverse-nya tadi 5 alpha 1 min 1 1 min 1 per 1 min 5 alpha 1. Ini X0 adalah, kita tulis X0 dulu aja gini. Maka kita perlu di sini adalah min 1 1 min 1 5 alpha 1
min T 0, 0, E pangkat min 5 alfa 1 T, jadi 5 alfa 1 min 1, 1 min 1, 1 min 5 alfa 1. Ingat tadi XT itu adalah sama dengan theta N theta dot. Theta T. Nah, sehingga di sini adalah theta 0 N theta dot 0. Nah, ingat di awal banget, oke, ini udah masuk ya, udah tadi nomor 2 udah selesai karena kita dapatkan K1 dan K2. Kemudian kita masuk ke nomor 3, yaitu if theta 0 sama dengan V per 20, and initial condition robot is at rest. Maksud dari robot is at rest adalah robot diam. Maksud dari robot diam adalah kecepatannya 0, velocity-nya 0, sehingga kita ini kalimat ini bisa diterjemahkan as theta dot 0 itu sama dengan 0. Nah, sedangkan theta 0 sudah diperoleh dari sini, kayak gitu. Jadi, kenapa saya bold di sini, karena itu adalah nggak sekedar kata, tapi ada makna angkanya, kayak gitu. Nah, kemudian yang di akhirnya nomor 3 adalah theta t aja, tidak theta dot t. Nah, kita ingat bahwa xt di sini adalah theta t dan theta dot t, maka theta t itu bisa ditulis sebagai 1, 0 kali xt. Nah, sehingga theta t di sini dikalikan menjadi 1, 0, ini min 1, 1, min 1, 5 alfa 1, ini E pangkat min T, 0, 0, E pangkat min 5 alfa 1 T, menjadi 5 alfa 1, 1 min 1 min 1, ini theta 0 menjadi pi per 20, ini 0. Nah, jadi nanti jadi 1 dimension. Silahkan hitung sendiri. Nah, ini dapatnya adalah kelamaan kalau saya dadak ngitung lagi, karena udah saya hitung itu pi per 2, oke. Pi per 20, 1 min 5 alfa 1. Theta T adalah pi per 20, 1 min 5 alfa 1 dikalikan dengan E pangkat min 5 1 T, oke. E pangkat min 5 1 T. Dikalikan dengan E pangkat min 5 alfa 1 T min 5 E pangkat min T. Nah, ini adalah theta T. Sehingga, nah, kalau Anda lihat dari substitusi K1 dengan K2, ini lihat pangkatnya ini negatif. Ini negatif, ini juga negatif karena T itu lebih dari sama dengan 0, kayak gitu. Alfa 1 lebih dari 0, sehingga pangkat eksponensialnya negatif, sehingga it is stable. Sehingga the stability is proven. Kayak gitu. Nomor 1 udah selesai, mari kita masuk ke nomor 2. Kayak gitu. Nomor 2, ini by using digital microcontroller, kita dapatkan persamaan ada seperti ini. Bagaimana langkahnya? Kalian akan pelajari di semester 3 nanti, semester depan, yaitu di mata kuliah isyarat and system atau sinyal and system. Itu adalah dasar sampling theorem, akan dibahas di sana di pertemuan paling akhir sebelum UAS. Kemudian pembahasan mengenai sampling menjadi suatu persamaan dari differential equation menjadi differential equation itu continuous time, menjadi differential equation digital time, itu akan masuk di ranah semester 5 maybe, karena di semester 4 di semester 4 ada namanya mata kuliah TPID bagi TE untuk mahasiswa TE, TPIB untuk mahasiswa TI, untuk TB. Teknik pengolahan isyarat digital dan teknik pengolahan isyarat biomedis. Nah, ini dipelajari di sana, ada namanya, nanti ada Z transform and zero order hold. Tapi itu tidak penting di sini karena itu bukan di-assign di mata kuliah ini. Sehingga poin saya adalah saya udah langsung kasih persamaan ini. Nah, persamaan ini kemudian ditanyakan hanya satu pertanyaan, yaitu find theta n, sehingga kita dituntut untuk solving this difference equation. The first of all, we need to mengubah persamaan ini menjadi persamaan matriks, yaitu let define x n sebagai theta n
plus 1 n theta n. Misal seperti ini ya. Maka kita akan dapatkan xn plus 1 sebagai theta n plus 2 n theta n plus 1. Sehingga kita akan dapatkan di sini theta n plus 2 dan theta n plus 1 itu sebagai theta n plus 1, ini theta n, ini adalah theta n plus 2, ini kita bisa ubah menjadi theta n plus 2 adalah sama dengan 0,125 theta n minus 0,25 theta n plus 1. Sehingga di sini adalah ini 0,125, kemudian ini min 0,25, kemudian ini 1, ini 0, kayak gitu. Nah, atau kita mudahnya ini adalah menjadi x n plus 1, ini menjadi misal w ya, w, ini xn, kayak gitu ya. Nah, sehingga make sure mic saya nyala. Kalau mic saya nggak nyala, sangat berbahaya sekali. Udah banyak. Kemudian kita masuk lagi di sini. Atau mungkin enaknya kita tulis sebagai ini min 1/4, ini 1, ini 1/8, ini 0, kayak gitu ya. Nah, ditanya untuk inisialnya adalah ini. Theta 1, n theta 0, theta 1, n theta 0. Kalau kita punya xn, itu adalah sama dengan ini, maka kita akan punya x0 itu sebagai theta 1 n theta 0, kayak gitu. x0 sama dengan theta 1 theta 0, kayak gitu. Sedangkan x1 theta 2 n theta 1. Nah, dari ini bahwa kita peroleh xn plus 1 sama dengan wxn, maka kita peroleh x1 sama dengan wx0. Wx0 ini yang noun. Nah, kemudian kalau x2 sama dengan wx1 dengan x1-nya adalah ini, maka kita akan peroleh wx0 sama dengan w2x kuadrat x0. Nah, kita lihat di sini, ini pangkat ini itu sama dengan nilai di sini. Sehingga generally kita dapat tulis kita bisa tulis xn itu adalah sama dengan w pangkat n x0. Nah, kayak gitu. Nah, let w is diagonalizable dengan w adalah sama dengan s lambda s inverse, maka kita akan dapatkan w kuadrat sama dengan s lambda s inverse sama dengan ini adalah S inverse kali S itu adalah equal to identity, maka ini S lambda S inverse, S lambda kuadrat S inverse, sehingga in general W pangkat N sama dengan S lambda pangkat N S inverse. Ini sangat enak karena dan lambda sama dengan lambda 1, 0, lambda 2, maka kita peroleh lambda pangkat N di sini adalah lambda 1 pangkat N lambda 2 pangkat N. Dan di sini. Nah, untuk N, for N lebih dari 0, maka kita akan dapatkan lambda 1 pangkat N itu adalah will diverge atau approaching infinity for lambda 1 itu lebih dari 1. Gini aja. Lambda in general aja ya. Lambda in general aja. Atau ini menuju 0 for lambda kurang dari 1 magnitude-nya. Nah, yang kita tanyakan di sini adalah theta only as the function of ini. Tapi kita di sini tidak diminta untuk mendesain, jadi aman. Kita hanya untuk menghitung aja. Kita hanya solve ini aja.
Kemudian desainnya caranya sama dengan ide yang tadi di continue, tapi syaratnya kalau continue tadi, kalau digital, kalau ini adalah difference, dia adalah kalau dia unstable untuk lambda itu lebih dari 1, dia unstable untuk lambda kurang dari 1. Mungkin saya gambarkan untuk general gini. Untuk continue, dia ini area of stability-nya sini. Ini adalah area stability lambda kurang dari 0. Ini untuk continue, tapi untuk discrete dia adalah seperti ini. Dia hanya di bagian ini aja, yaitu di unit circle. Ini adalah discrete. Ini adalah lambda. Nah, ini adalah discrete. Ini continue. Kayak gitu, ada stability-nya ya, kayak gitu. Nah, caranya sama, tapi syaratnya yang berbeda kayak gitu. Nah, langkah berikutnya adalah kita untuk nyari ini adalah buat ini dulu kayak gitu. Nah, caranya adalah ya caranya sama. Jadi W-nya adalah oke, kita hitung 1/4, 1/8, 1 ya. Ini W adalah sama dengan min 1/4, ini 1/8, ini 1, 0. Kemudian kita pengen nyari eigenvalue. Finding eigenvalues, ya determinant of W min lambda I sama dengan 0. Ya, maka kita peroleh min 1/4 min lambda ini 1, ini min lambda. Jadi kita peroleh lambda kuadrat lambda per 4 min 1/8 sama dengan 0. Maka kita peroleh lambda di sini adalah 1/4 plus minus akar 1/16 plus 1/2 atau 1/2 menjadi lambda sama dengan 1,2 ya, min 1/4 9/16 ya. 9/16 per 2 sama dengan min 1/8 plus minus ini 3/4. 3/8 lambda 1 sama dengan 1/4, lambda 2 sama dengan min setengah. Lambda 1 sama dengan 1/4, lambda 1 sama dengan lambda 1 sama dengan 1/4, lambda 2 sama dengan min setengah. Karena discrete ini aman, jadi dia nggak masalah positif, nggak masalah negatif, karena dia yang penting adalah unit circle, dia bisa positif, bisa negatif, bisa positif, bisa negatif, asalkan dia di unit circle kayak gitu. Sehingga di sini kita akan dapatkan lambdanya adalah sama dengan 1/4, ini 0,0 min setengah. Kemudian kita nyari eigenvektornya. Eigenvektor of lambda 1, maka kita corresponding itu berarti ini adalah W min lambda 1I V1 sama dengan 0, W-nya di sini adalah min 1/4, lambda 1-nya adalah min 1/4, ini V1 sama dengan 0, maka kita peroleh di sini adalah min setengah 1/8 1 1/4. Ini V1, berarti ini min setengah 1/8, ini 0,0 setengah. Ini kan 1/4-nya, ini 1/4-nya, min 1/4-nya. V1 sama dengan 0, maka V1 adalah sama dengan
P1, maka ini adalah seperempat atau kita tulis sebagai P1 sama dengan 4 ini 1, 4 ini 1. Oke, maka kemudian kita untuk P2 pulang P2 sama dengan min setengah, maka kita peroleh 1810 min setengah 00 min setengah. Kita peroleh di sini adalah menjadi 1/4 1/8 1 ini setengah, jadi V2 1/4 1/8 00 V2 adalah sama dengan 2 min 1. Jika kita peroleh S sama dengan 1/4 min 1/2, lambda sama dengan 1/4 setengah min setengah 00, kemudian S inverse adalah sama dengan E21 1 min 4 2 min 6. Oke, berarti kita peroleh Xn adalah sama dengan W pangkat N X0. Kita ingat kita ingat bahwa Xn adalah sama dengan theta n plus 1 ya. Theta n plus 1, oke, sorry. Ini theta n plus 1. Maka karena ditanya theta n adalah sama dengan 01 xn, kemudian Tx0 itu sama dengan theta 1 theta 0 sama dengan P per 20 P per 20 1 P per 20 11 seperti berikut, sehingga ini bisa tulisan sebagai ini adalah 1/4 min 1/2, ini adalah 1/4 pangkat N 00 min setengah pangkat N, ini adalah 2 min 4 11 per 6, ini P per 20 11, misal ini adalah langsung theta N, ini adalah menjadi 01 kayak gini. Kalau kita langsung hitung, maka kita akan dapatkan theta N adalah sama dengan 42, ini 42, ini adalah kita tulisnya dulu 1/4 min setengah pangkat N, ini adalah menjadi 21, ini jadi 3, ini min 3, 3 min 3, ini 3 min 3 Pi per 120, ya gitu ya. Maka kita perlu di sini adalah 4 kali setengah pangkat N, ini 2 kali min setengah pangkat N, 3 min 3 Pi per 120 sama dengan ini 3 ini 4 setengah pangkat N min 2 min setengah pangkat N Pi 120, maka theta N adalah sama dengan Pi per 2, ini hilang 2 per 6, Pi per 20, 2 ini setengah pangkat N min setengah, sorry, ini 1/4 pangkat N gitu. 4 di 4
4. Nah, ini adalah theta n-nya sesuai yang ditanyakan di soal. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.